Nama saya Ruby Rizky Maulid, saya dari kelas AK 4201, NIM saya 140218416. Kali ini saya akan menjelaskan video materi pertemuan ke-8 yaitu Integrating SCM, CRM, dan ERP. Nah, yang pertama, CRM primary usernya yaitu Sales, Marketing, dan Customer Service. Nah, kalau primary business benefitnya yaitu Sales Forecast, Sales Strategies, Marketing, dan Campaign. Jika SCM, primary usernya adalah customer, resellers, partner, supplier, distributor. Dan primary business benefitnya adalah market demand, resource and capacity constraint, dan real-time scheduling. ERP, primary usernya adalah accounting, finance, logistik, dan production. Nah, primary business benefitnya ada forecasting, planning, purchasing, material management, warehouse, inventory, dan distribution. Nah, supply chain management. Value chain adalah gambaran keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau dan jasa, mulai dari proses perencanaan, input bahan mentah, proses produksi, sampai dengan distribusi ke konsumen setelah pemasaran. Primary activities-nya adalah inbound logistik, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Terus kedua ada operation, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Yang ketiga adalah outbound logistik, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Yang keempat ada marketing and sales, aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Dan yang kelima adalah service, aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk. Ada support activity-nya yaitu firm infrastruktur, jadi terdiri dari departemen atau fungsi-fungsi seperti akuntansi, keuangan, perencanaan, dan sebagainya. Yang kedua ada human resource management, yaitu pengaturan sumber daya manusia dari perekrutan, kompensasi, sampai ke pemberhentian. Yang ketiga ada technology development, yaitu pengembangan peralatan, software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Yang terakhir ada procurement, berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Nah, yaitu jadi supply chain management bisa berarti serangkaian kegiatan pengelolaan sebuah aktivitas dari rantai pasok yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan, yang mencakup administrasi harian, operasi logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga ke supplier. Nah, ada cakupan STM, yaitu pertama, pengembangan produk. Kedua, ada pengadaan, yaitu memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, dan melakukan pembelian bahan baku dan komponen. Ketiga, ada perencanaan dan pengendalian, yaitu demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Yang keempat ada operasi produksi, yaitu eksekusi produksi dan pengendalian kualitas. Yang kelima adalah pengiriman atau distribusi, yaitu perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Nah, ada komponen-komponen SCM, yaitu upstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Yang kedua ada internal supply chain management, yaitu sebuah proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Yang ketiga ada downstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer, yang di mana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Nah, ada proses-proses dari supply chain management, yaitu supplier, manufaktur, distributor, retail outlet, dan customer. Jadi kalau pertama ada chain yang pertama itu supplier, chain yang ke-1, kedua itu adalah supplier ke manufaktur, chain 1, 2, 3 berarti supplier, manufaktur, dan distributor. Chain 1, 2, 3, 4 yaitu supplier, manufaktur, distributor, dan retail outlet. Yang 1, 2, 3, 4, 5 yaitu supplier, manufaktur, distributor, ke retail outlet, dan ke customer. Nah, yang ada lagi customer relationship management, yaitu
sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, dan tujuannya adalah meningkatkan nilai perusahaan di mata konsumennya. Tujuan Customer Relationship Management adalah menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan, baik melalui upselling ataupun cross-selling, dan pada saat yang sama meningkatkan profit dengan identifikasi, menarik perhatian, dan mempertahankan pelanggan terbaik. Tujuan kedua dari Customer Relationship Management adalah menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Tujuan ketiganya adalah menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Nah, manfaat dari Customer Relationship Management adalah, pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Jadi, aplikasi CRM ini memungkinkan perusahaan untuk memberdayakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik via web, call center, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Yang kedua adalah mengurangi biaya. Dengan kemampuan perusahaan dalam penjualan dan pelayanan, ada biaya yang bisa dikurangi, misalkan dengan pemanfaatan teknologi web. Nah, aplikasi CRM juga memungkinkan penjualan atau pelayanan dengan biaya lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran yang lebih spesifik dan terfokus, tertuju langsung ke pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Nah, ketiga ada meningkatkan efisiensi operasional. Keempat ada peningkatan time to market. Jadi time to market itu memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada peningkatan pendapatan. Aplikasi CRM ini menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Nah, dimensi Customer Relationship Management adalah satu, identifikasi pelanggan. Jadi cara pertama adalah mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan, serta bisa menjadi ikatan yang paling menguntungkan. Kedua adalah membangun daya tarik terhadap pelanggan. Hal ini bisa berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan keunggulan perusahaan, sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan dengan produk yang ditawarkan. Nah, yang ketiga adalah mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri agar pelanggan tetap memilih produk perusahaan walau banyak saingan di luar perusahaan. Selanjutnya ada pengembangan pelanggan. Jadi pengembangan pelanggan ini bisa diartikan sebagai memfasilitasi pelanggan dengan bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Nah, manfaat sistem terintegrasi ini adalah ada dua macam. Satu ada manfaat terhitung dan dua manfaat tidak terhitung. Manfaat terhitungnya adalah pengurangan inventory dan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, pengelolaan order, siklus pengelolaan keuangan, pengurangan biaya teknologi informasi dan biaya pengadaan, peningkatan manajemen keuangan, pendapatan, yaitu pendapatan dari segi keuangan, pengurangan biaya transportasi dan logistik, pengurangan biaya pemeliharaan, peningkatan kualitas pengiriman produk yang tepat waktu. Nah, kalau misalkan manfaat yang tidak terhitungnya adalah visibilitas dan transparansi informasi. Kedua adalah peningkatan proses atau terciptanya proses baru. Ketiga adalah pandangan positif konsumen atas perusahaan. Keempat adalah globalisasi. Kelima adalah peningkatan kinerja bisnis. Nah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.